sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, beliau dikelilingi oleh para sahabat dengan segala karakteristik dan sifat yang beragam. Ada Abu Bakar yang dermawan, ada Umar bin Khattab yang tegas, ada Utsman bin Affan yang pemalu, ada Hamzah yang pemberani, ada Ali bin Abi Thalib yang cerdas, dan lain sebagainya. Namun di samping itu, ada juga sahabat Nabi yang suka usil, suka jahil, suka iseng, tetapi dia juga lucu dan jenaka. Dia sering membuat Rasulullah tertawa. Nama sahabat itu adalah Nu'aiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang berhasil membuat Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Padahal biasanya Rasulullah itu jarang sekali tertawa lepas, atau dalam bahasa kita, tertawa ngakak. Rasulullah lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Karena seringnya Nu'aiman membuat hati Rasulullah senang, membuat tertawa Nabi, sampai suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa Nu'aiman akan masuk surga dengan tertawa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Nu'aiman adalah salah satu sahabat Rasulullah. Meskipun dia merupakan sahabat Nabi yang bisa setiap hari bertemu Nabi, yang setiap hari mendengarkan nasihat Nabi, tapi ternyata Nu'aiman masih memiliki hobi jahiliyah yang sudah dilarang, yang sudah diharamkan oleh Islam. Hobi Nu'aiman adalah minum khamr, alias minum minuman keras, alias mabuk-mabukan. Jadi adanya orang yang mabuk, orang yang suka minum minuman keras, itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang saja. Bahkan di kehidupan sehari-hari Rasulullah masih ada sahabatnya, orang-orang terdekatnya yang hobinya mabuk-mabukan. Lalu apakah Rasulullah diam saja dengan kelakuan Nu'aiman yang hobi mabuk itu? Tentu saja Rasulullah tidak tinggal diam. Berkali-kali Nu'aiman dihukum. Pada suatu ketika Nu'aiman sedang mabuk, para sahabat menghadapkannya, membawanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memukulnya dengan sandal. Para sahabat pun kemudian disuruh Rasulullah untuk memukulnya dengan sandal, kemudian ditaburi dengan debu. Beberapa sahabat sangat jengkel pada Nu'aiman karena setelah dihukum, kemudian bertaubat, Nu'aiman lagi-lagi mengulangi hobinya mabuk-mabukan. Setelah bertaubat, Nu'aiman akan mengulanginya lagi dan lagi-lagi mengulanginya lagi. Maka sahabat menjadi jengkel, bahkan ada yang marah dan menganggap Nu'aiman sudah melecehkan hukum Allah. Pada suatu ketika setelah menghukum Nu'aiman, seorang sahabat yang sangat marah, ia melaknat dan melakukan sumpah serapah. "Semoga Allah melaknatmu, wahai Nu'aiman," kata sahabat itu. Rasulullah SAW yang mendengar hal itu, beliau segera menegur sahabat yang marah itu. Rasulullah bersabda, jangan begitu. Walaupun Nu'aiman itu seorang pemabuk, tapi dia itu mencintai Allah dan Rasulnya," kata Rasulullah. Ternyata kebengalan, kenakalan, kejahilan dari Nu'aiman tidak membuat Rasulullah membencinya. Rasulullah justru merasa terhibur jika bersama si kocak yang satu ini. Rasulullah pun sampai bersabda, "Aku belum pernah dibuat gembira oleh orang seperti Nu'aiman membuatku gembira." Di dalam Syarah Bukhari, di kitab Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tertulis di dalamnya, tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasulullah harus terbebas dari semua dosa. Untuk mencintai Allah dan Rasulnya tidak harus selalu suci lahir dan batin. Seorang pendosa pun berhak untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Buktinya Nu'aiman, dia pemabuk, jahil, usil, sering membuat repot orang. Namun Rasulullah menyebut Nu'aiman sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Ternyata banyak orang-orang yang nakal yang dicatat sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jangan melaknat Nu'aiman, karena Nu'aiman dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah.
Ibnu Majah menceritakan bahwa suatu ketika Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu saat ini meliputi wilayah Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan sekitarnya. Umumnya orang-orang Quraisy pada masa itu, mereka melakukan perjalanan untuk berdagang. Mereka membawa dagangan dari Mekah untuk dijual ke Syam, dan sebaliknya, mereka membeli dagangan dari Syam kemudian dijual lagi di kota Mekah. Ketika itu Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin. "Ya Rasulullah, saya mau minta izin. Saya mau mengajak dua orang sahabat kita untuk berdagang." Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa yang mau diajak Abu Bakar?" Abu Bakar kemudian menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah," katanya sambil tersenyum. "Loh, buat apa ngajak Nuaiman?" tanya Rasulullah. "Buat seru-seruan aja ya Rasulullah. Satunya lagi Suwaibid bin Harmalah ya Rasulullah." "Ini benar mau ngajak Nuaiman?" tanya Rasulullah lagi. "Iya ya Rasulullah," kata Abu Bakar sambil tersenyum. "Baiklah, saya beri izin untuk berangkat kalian." Saudara-saudaraku, sebetulnya wajar sekali jika Rasulullah memastikan apakah sungguh-sungguh Abu Bakar akan mengajak Nuaiman, apalagi untuk kepentingan bisnis, kepentingan dagang. Soalnya Nuaiman itu orangnya nyeleneh, suka iseng, dia sangat jahil. Sudah berapa orang sahabat pernah menjadi korban kejahilannya? Bahkan Rasulullah sendiri pernah menjadi korban keisengan dari Nuaiman. Pernah suatu ketika Nuaiman sedang mabuk berat. Setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya sangat lapar. Tanpa pikir panjang, Nuaiman memesan banyak sekali makanan. Kemudian Nuaiman membawa makanan itu kepada Rasulullah yang saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Nuaiman membagikan semua makanan itu kepada semua sahabat. Kemudian Nuaiman berkata, "Hari ini kita ada rezeki, mari kita makan bersama-sama." Dengan sangat semangat, semua sahabat beserta Rasulullah makan. Setelah makanan itu habis, Rasulullah dan para sahabat mau kembali ke masjid. Akan tetapi Nuaiman mencegahnya. "Mau kemana ya Rasulullah?" "Mau ke masjid ya Nuaiman." "Masa habis makan tidak bayar?" kata Nuaiman. Mendengar itu Rasulullah terlihat agak kaget. Namun kemudian beliau menyadari situasi. Rasulullah pun tersenyum, kemudian balik bertanya, "Yang pesan makanan kan kamu Nuaiman?" "Betul ya Rasulullah," jawab Nuaiman. "Yang pesan makanan memang saya. Tapi di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya, Rasul mentraktir umatnya. Masa saya yang harus membayari Rasul dan para sahabatnya?" Mendengar itu Rasulullah tertawa. Lantas beliau mengeluarkan sejumlah uang dan menyuruh para sahabat untuk iuran alias urunan untuk membayar makanan yang sudah dipesan oleh Nuaiman. Ini hanya salah satu contoh kecil dari keisengan yang dilakukan oleh Nuaiman. Singkat cerita, berangkatlah Abu Bakar dan rombongannya ke Syam. Semua orang sudah tahu tugasnya masing-masing, kecuali Suwaibid dan Nuaiman. Sesampainya di Syam, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Suwaibid, "Wahai Suwaibid, kamu pengennya kerja apa?" "Terserah antum saja ya Abu Bakar, saya ikut saja," kata Suwaibid. Abu Bakar tahu Suwaibid ini orangnya jujur dan penurut. Kalau disuruh maju, maka dia akan maju. Kalau disuruh ke kanan, dia akan ke kanan. Kalau diberi amanat, dia akan jujur. Berbeda terbalik dengan Nuaiman. Kalau Nuaiman disuruh mundur, dia malah maju. Kalau disuruh maju, dia malah mundur. Nyalakan sen ke kiri, ternyata beloknya ke kanan. Nuaiman itu memang beda orangnya. "Baiklah Suwaibid, kalau begitu kamu saya beri kerjaan untuk menjaga makanan. Saya tahu kamu orangnya tegas, kamu amanah dalam menjaga kepercayaan," kata Abu Bakar. Semua orang sudah mendapatkan pekerjaannya, kecuali Nuaiman.
Kemudian Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa pekerjaan yang harus saya lakukan?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Kalau kamu Nuaiman, lakukan saja apa yang kamu suka, terserah kamu. Yang penting kamu ikut saya ke Syam." Maka hari itu semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Abu Bakar terlihat sibuk bertransaksi barang. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya. Tibalah waktu siang. Nuaiman tiba-tiba saja merasa lapar, tapi dia tidak punya uang. Kemudian dia menuju ke tempat rombongan. Dicari-carinya makanan tapi tidak menemukan. Akhirnya Nuaiman bertemu dengan Suwaibid yang sedang menjaga makanan. "Wahai Suwaibid, beri saya makanan, saya sudah sangat lapar." Tapi Suwaibid menolak memberikannya. Dengan berbagai cara, Nuaiman membujuk dan merayu Suwaibid. Ia mencoba menaklukkan hatinya supaya kasihan dan memberinya makanan. Suwaibid yang memang sangat menjaga amanah tetap menolaknya. "Ya Allah Nuaiman,